Kamu dan Subandi ngobrol apa aja? Saya udah cerita semuanya ke Pak Polisi yang tadi. Sekarang kamu cerita sekali lagi ke saya. Dia cuma bilang kalau dia mau pindah ke Tenggara. Waktu di restoran, kalian berdua dengerin tape recorder. Apa isinya? Cuma rekaman wawancara dengan sumber berita saya. Perempuan itu bilang apa? Saya nggak ingat. Perempuan itu bilang apa? Saya benar-benar nggak ingat. James. Hei. Kamu kenapa? Dia ada petugas masuk. Hah? Siapa yang baru masuk dari sini? Yang mana? Ada? Jangan biarkan anak-anak kita sebagai manusia tak bermoral dan tak bertuhan. Berikan opsi moral. Rumah Sakit Umum di Biosumarsono, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya minta tolong alamat perempuan hamil yang meninggal kemarin tertabrak mobil. Maaf, Anda dari mana? Saya wartawan. Maaf, saya nggak bisa ngasih. Saya yang terakhir wawancara dengan perempuan itu, Mbak. Dan saya ada di sana waktu dia ditabrak. Saya cuma mau ngirim bunga buat keluarganya. Jadi tolong. Gak ada orangnya, Mas. Ini rumahnya Asih? Iya, tapi sudah meninggal. Tertabrak mobil kemarin. Tadi pagi baru aja dikebumikan. Kasihan loh, Mas. Suaminya juga meninggal dibakar orang. Dan 2 hari yang lalu, bapaknya, Pak Ronggoweni juga meninggal tiba-tiba. Keluarga ini memang aneh. Dari dulu banyak sekali orang datang. Malah beberapa kali pejabat yang datang ke sini. Datangnya malam-malam lagi, supaya nggak ada yang lihat. Tapi kita tahu. Mau apa mereka? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Jadi udah nggak ada siapa-siapa lagi di sini? Ada anak Pak Ronggoweni yang paling kecil, perempuan, namanya Ranti. Dia ada di mana? Mungkin sudah di tempat kerja. Di? Pak. Kamu kok gitu sih?
Kemana, Mas? Mau masuk? Masuk kemana? Di dalam cuman gudang. Saya temannya Ranti. Saya mau jemput dia. Maaf, saya minta kamu nyanyi malam ini. Tapi karena emang gak ada siapa-siapa lagi. Ranti, saya Janus. Saya ada di sana waktu kakak kamu kecelakaan. Saya turut berduka cita. Ranti, kakak kamu cerita sesuatu ke saya, tapi saya nggak ngerti apa artinya. Apapun yang dia bilang, jangan kasih tahu saya. Kenapa? Karena salah satu dari kita harus mati. Dan jangan beritahu itu kepada siapapun. Maksudnya? Nanti kenapa saya nggak boleh cerita ke siapapun? Sahabat saya dibunuh orang. Dan saya yakin semua ini ada hubungannya. Tolong jangan ganggu saya. Saya cuma pengen pulang. Dan jangan ikuti saya. Janus, apa saja yang kamu bicarakan dengan anak Neronggoweni? Saya nggak ngerti Bapak ngomong apa.
masih belum mau bicara? Jadi di mana tempatnya? Tempat apa? Coba kamu katakan, kamu mau apa? Saya juga belum tahu seberapa besar yang akan kita dapatkan di sana. Tapi yang pasti kamu akan dapat bagian. Seumur hidup kamu tidak perlu bekerja lagi. Hidup kamu akan berubah. Kamu bisa berobat dan menyembuhkan penyakit. Saya benar-benar nggak ngerti maksud Bapak. Kamu mau bicara tidak? Sekali lagi kamu tertidur, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Benar, ini bukan air. Sekali lagi aku bertanya, di mana tempatnya? Sudah mau pergi? Biasanya kalau kamu merokok, berarti sudah harus pergi. Aku harus tugas. Sebenarnya alasannya bukan itu kan? Ini memang jauh dari pusat kota. Tapi bukan berarti gak ada orang yang bakal datang ke tempat ini. Kalau polisi saja takut sama para perusuh, apalagi harapan orang biasa kayak aku. Badai segera datang, Eros. Kamu tidak akan bisa bertahan
hanya dengan sembunyi. Maksudnya? Kalau di kampung saya, Mas, tiap tahun ada acara ngebukin patung. Namanya patung ogo-ogo. Habis digebukin, terus dibakar. Buat ngelampiasin stres. Jadi, 5 laki-laki kemarin dibakar cuma gara-gara orang stres? Hidup di kota stres, Mas. Cari makan susah. Kalau dagang, juga banyak yang meres. Ya preman, ya trantip. Orang-orang marahnya pada numpuk. Begitu ada kesempatan, ya dilampiasin. Ibu ikut juga ngebakar orang-orang itu? Saya tiap tahun pulang kampung, Mas. Ikut upacara ogo-ogo. Jadi ada yang dilampiasin. Ibu ngeliat kejadiannya? Lihat. Siapa saja yang ikut ngebakar? Yang nggak ikut cuma teman saya, Pak Sani. Yang waktu itu lagi di kamar mandi. Begitu dia keluar, dia juga nyesel karena nggak sempat ikut. Yang mestinya disalahin ya perempuan yang teriakin mereka maling pertama kali. Itu ibu ngeliat juga? Saya lagi istirahat, Mas. Minum di warung situ, pas ada bus masuk. Terus 5 orang laki-laki itu turun. 1 orang bertengkar sama 1 perempuan. Ibu ingat laki-laki itu yang mana? Dia pakai kalung, ada bandu laba-labanya. Saya ingat, Mas, soalnya saya takut banget sama laba-laba. Mereka bertengkar soal apa? Wah, nggak tahu saya, Mas. Tapi perempuan itu rambutnya panjang. Dan dia manggil laki-laki itu pakai sebut Mas, gitu. Yang teriak maling pertama kali adalah adik salah satu korban. Anehnya, pada hari yang sama, istri korban juga meninggal ditabrak mobil. Dan sehari sebelum kejadian, bapak dari korban juga meninggal. Tidak ada laporan soal itu. Saya curiga meninggalnya tidak wajar, Pak.
Jadi saya minta izin untuk melakukan ekskavasi kuburannya untuk divisum. Begini, Ros. Aku kira ini masalah sepele yang bisa ditangani siapa saja. Sepele? Pak, saya punya firasat kalau kasus ini sebenarnya... Aku minta kamu untuk menyerahkan kasus ini pada anak buah kamu. Aku memerintahkan kamu. Keadaan sudah tambah kacau. Negara ini sudah semakin terpecah-pecah. Aku nggak terlalu khawatir. Aku percaya bangsa ini nanti juga akan bersatu lagi. Seandainya saya bisa optimis seperti Mas Hendro. Jayabaya Raja Jawa yang dianggap bisa meramal sudah memprediksikan ini semua bakal terjadi. Kekacauan, desintegrasi, tapi nanti keadaan akan jadi lebih baik. Bangsa ini akan jadi bangsa yang makmur. Dan bukan aku saja yang percaya sama ramalan itu. Banyak orang juga percaya. Apa yang bisa membuat semuanya berubah? Susah, Mas. Keadaan sudah terlalu parah. Ratu Adil. Apa? Jayabaya meramalkan bahwa suatu hari akan muncul pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan aman. Dan dia menyebutnya Ratu Adil. Ya, setidaknya dia masih menghormati perempuan. Sudahlah, kita bicara yang konkret-konkret saja. Jadi Mas ada informasi apa buat aku? Apapun yang kamu temukan, kamu sudah bikin si Bambang jadi repot. Maksudnya? Jarang-jarang ada Kapolres dapat telepon dari kepala rumah tangga kepresidenan. Kenapa? Aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma dari satu pembicaraan telepon. Nama kamu disebut. Mas tahu dari mana? Dari sekretaris si Bambang. Dia benci sekali sama orang itu. Setelah berapa kali diajak dinas keluar kota, cuma buat dipegang-pegang. Dan kenapa kamu punya foto keluarga mantan ajudan presiden pertama di meja kamu? Hah? Waktu aku kecil, kalau aku lihat foto presiden pertama, aku seperti ngeliat dewa. Dan orang ini selalu ada di belakang presiden pertama kemanapun beliau pergi. Aku tahu kalau hujan, dingin, kamu pasti kesini. Pacar-pacarku kamu jagain kan, Mbak Dewi? Kalau kamu nggak datang, nggak ada yang berani nyentuh. Orang-orang lebih suka nonton TV. Aku bakal lama. Ah, seperti biasa. Pintu belakang nanti aku buka. Di kota ini, gak bakal ada yang nyuri buku toh. Bos gak pernah marah kan? Kalau dia marah, suruh cari orang lain. Siapa lagi yang mau kerja di sini selain perawan tua? Aku lebih milih ketemu Mbak Dewi di sini ketimbang ketemu perempuan-perempuan di luar sana. Makanya aku masih kerja di sini. Mas Eros.
Komponen pengestimu Eros. Kaulo sedaya sampun dangu nenggo panjenengan. Tinggal 3 hari udah berantakan gini. Gak tahu kalau setahun kayak apa. Kamu udah makan? Kalau belum aku masakin. Ngapain kamu di sini?
pulang dari pengadilan, aku nyoba ngelepasin cincin ini, Nus. Tapi nggak bisa. Biasanya selalu bisa. Itu artinya apa? Malamnya aku nggak bisa tidur. Padahal semua pikiranku rasanya capek banget. Tapi tetap aja nggak bisa tidur. Aku mikirin kamu udah makan apa belum. Rumah kita ada yang beresin apa enggak. Aku ngaku salah. Tapi kalau kamu nggak mau nerima aku lagi juga aku ngerti. Aku cuma minta maaf. Sudah lama sekali. Sepertinya masalah kita kemarin adalah salahku. Aku lupa cara mencintai kamu.
3 hari kamu tinggal, kejadian yang aku alamin gak ada yang benar. Gak benar gimana? Bandi meninggal. Hah? Meninggal? Meninggal gimana? Dibunuh. Dan aku rasa ada hubungannya sama perempuan hamil yang aku temuin di rumah sakit. Dia mati ditabrak mobil di depan mataku. Ya Tuhan, sayang. Terus sebelum dia mati, dia sempat ngomong sesuatu di tape recorder yang aku sembunyiin di pot bunga. Kamu ngapain nyembunyiin tape recorder kamu? Ya aku tadinya mau wawancara dia soal suaminya yang mati dibakar di terminal bus. Tapi dianya nggak mau ngomong. Perempuan hamil itu ngomong apa di tape recorder kamu? Aku nggak berani ngasih tau kamu. Kenapa? Apapun yang dia bilang kayaknya penting sekali. Waktu aku ditanya di kantor polisi soal pembunuhan Bandi, ada polisi yang masuk mukulin aku. Terus aku juga sempat ketemu sama adiknya perempuan hamil yang mati itu. Dia juga bilang ke aku, jangan sampai ada satu orang pun yang dengar soal rekaman itu. Ya tapi kalau sama aku kan kamu bisa kasih tahu. Enggak, aku nggak mau kamu kebawa. Ya udah, sekarang lupain semua. Kalau perlu, kamu cari kerjaan yang lain, yang lebih aman. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Ini saya, Sari. Bagaimana? Dia percaya saya mau balik lagi sama dia. Kelihatannya dia curiga tidak? Sama sekali enggak. Jadi dia tidak tahu soal tempat itu? Saya nggak tahu pasti. Tapi yang jelas, perempuan hamil itu ngomong ke tape recordernya sebelum dia meninggal. Kamu sudah tanya dia, perempuan itu ngomong apa? Sudah. Tapi dia nggak mau kasih tahu saya. Dia nggak mau saya terlibat. Kamu harus paksa dia supaya dia mau bicara. Tempat itu tempat apa? Tidak ada gunanya buat kamu. Yang penting setelah dia ngomong ke kamu, kamu temui saya dan uang yang saya janjikan bisa kamu bawa pulang. Tunai. Dan jangan sampai lupa, begitu dia kasih tahu kamu, kamu harus kasih dia minuman cairan yang saya kasih. Cairan itu cairan apa? Saya sudah mulai bosan dengan pertanyaan-pertanyaan kamu. Pak, saya memang perlu uang itu. Tapi saya tidak mau Janus celaka. Kamu kerjakan saja apa yang saya suruh. Tidak akan ada yang celaka. Aku kepikiran perempuan hamil itu, Nus. Kasian banget. Suaminya juga meninggal, kan? Kamu gak usah pikirin lagi. Kamu udah tahu siapa yang bakar suaminya? Enggak, aku belum tahu. Perempuan itu ngomong apa di tape recorder kamu, Nus? Kenapa? Aku penasaran aja. Kamu kan tahu sendiri. Kalau aku penasaran, aku jadi mikirin terus. Ingat nggak waktu kita belum pacaran? Kamu pernah bilang ada yang suka sama aku.
Tapi kamu nggak bilang kalau orangnya kamu. Yang ada aku jadi mikirin terus sampai aku sakit. Yang ini nggak sepenting itu. Perempuan itu ngasih tahu aku sesuatu tempat. Cuman aku nggak pernah dengar nama tempatnya. Apa katanya? Tempatnya di Bukit Bendono Wongso. Di depan Candi Tujuh Anak Tangga. Wah, aku tahu tempat itu, Nus. Kok bisa? Kan deket kampungku. Kita selalu lewat sana kalau pulang kampungku. Yang mana? Yang tandus. Itu bukannya Bukit Wijoyo? Dulu namanya Bukit Bendono Wongso. Tapi ganti gubernur, namanya juga ganti. Mau kopi? Boleh. Sari. Janus, sudah kamu kasih minum cairan itu? Sudah. Alamat itu sebenarnya tempat apa? Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu hanya uang yang akan kamu terima. Sekarang, kasih tahu saya. Saya tidak akan kasih tahu Bapak sebelum Bapak bilang tempat itu sebenarnya tempat apa. Saya sudah bilang itu bukan urusan kamu dan tidak ada gunanya buat kamu. Saya cuma heran, kenapa Bapak sampai menyuruh saya ngasih racun ke Janus hanya untuk mendapatkan alamat itu. Dari mana kamu tahu itu racun? Saya lihat Janus mati. Dan sekarang saya mau tahu sebenarnya tempat itu tempat apa. Saya bisa saja berbohong, toh kamu tidak akan tahu. Setidaknya saya tidak perlu mikirin hal itu lagi. Itu tempat kuburan bapak saya. Saya nggak percaya. Baik, kamu tidak mau kasih tahu juga tidak apa-apa. Tapi artinya perjanjian kita batal. Bukit Bendono Wongso. Depan Candi Tujuh Anak Tangga.
Cuma itu? Cuma itu. Kamu yakin Janus sudah mati? Ya, saya yakin. Sekarang, mana uang saya? Sari, gimana kalau kita pindah ke Tenggara? Sari? Pariwisata dan Budaya Hariwibowo ditemukan tewas mengenaskan di daerah Cigetah. Polisi belum bersedia menjelaskan penyebab kematian Hariwibowo, tapi tak jauh dari lokasi tewasnya Menteri Pariwisata dan Budaya, seorang perempuan juga ditemukan tewas. Dari kartu identitas yang ditemukan, perempuan itu bernama Sari Haryani. Belum diketahui apakah kematian perempuan itu ada hubungannya dengan kematian Hariwibowo. Seorang pencari rumput yang pertama kali menemukan mayat perempuan itu menjelaskan bahwa korban mengalami luka tembak di bagian perut. Kedua lokasi penemuan mayat segera diisolasi oleh polisi untuk dilakukan olah tkp. Kali Cigetah dikenal sebagai bekas tempat pendulangan emas yang 10 tahun lalu ditutup untuk umum karena banyaknya pendulangan. Ros, aku biasa megang kamera, megang pisau bedah, tapi aku nggak biasa megang skop. Tenang, Mas tetap bakal pakai pisau bedah. Tapi setelah kita gali kuburan dulu. Kamu ngarepin apa ngebongkar kuburan Ronggo Weni? Aku mau mastiin dia mati dibunuh. Dengan demikian ini semua bukan cuma kebetulan. Harta karun presiden pertama. Besar kemungkinan, Mas. Semua ini adalah kejahatan yang disebabkan legenda yang gak masuk akal. Jadi kamu nggak percaya sama cerita harta karun itu? Dari mana presiden pertama dapat harta itu?
Cerita makmurnya bangsa ini waktu zaman raja-raja dulu. Yang dulu kamu baca dari textbook sekolah. Itu bukan isapan jempol. Bangsa ini dulu kaya raya. Kemana harta kekayaan itu? Ya, mungkin sudah dipakai negara lain buat bikin membendung laut dan membuat kota. Berarti kamu nggak bisa membayangkan kayanya kita waktu dulu. Kalau presiden pertama tahu tentang harta itu, kenapa dia nggak gunain aja buat dirinya sendiri? Setauku dia adalah mantan presiden yang paling miskin di negeri ini. Dan paling jujur. Berapa banyak orang jujur yang kaya yang pernah kamu dengar? Aku sudah baca banyak berita tentang harta itu. Yang aku tahu, mulai dari pengusaha, politikus, bahkan mantan presiden pun punya organisasi rahasia untuk mencari di mana harta itu disembunyikan. Benar atau tidak harta itu ada? Yang pasti, banyak orang mati dan aku yakin yang bunuh pasti manusia juga. Kita nggak perlu meriksain batu nisan satu persatu sampai nemuin kuburan Ronggoweni kan? Ada gunanya berteman dengan pengurus kuburan. Semua penjaga sudah disuruh pulang. Kita bisa ngegali dengan tenang. Aku lebih suka kalau kita ngebongkar kuburan, rame orang. Aku balik dulu. Aku mau nyiapin alat buat visum. Berhenti! Jangan sakiti saya. Kami polisi. Kami nggak akan nyakitin kamu. Ranti. Dari mana Mas tahu nama saya? Saya bertugas menyelidiki kasus kakak ipar kamu. Kami juga tahu, kamu yang neriakin kakak ipar kamu maling, sehingga dia dikejar dan dibakar orang-orang di terminal. Kenapa? Oke, sampai saya dapat jawabannya, kamu nggak boleh jauh-jauh dari saya. Kita mau ngapain? Aku yakin bapak kamu meninggal dengan tidak wajar. Dan karena aku nggak mungkin dapat penjelasan dari kamu, kami harus melakukan visum. Mas, tolong jangan ganggu bapak saya. Saya akan cerita. Bapak saya tahu tentang rahasia harta karun presiden pertama. Kami juga tahu itu. Bapak pernah cerita ke saya bahwa cuma ada satu orang aja yang bisa tahu tentang lokasi harta tersebut. Maksudnya? Kalau lebih dari satu maka yang lain harus mati. Siapa yang membuat peraturan seperti itu? Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi yang pasti saya tahu itu benar.
kakak ipar saya pernah maksa Bapak untuk cerita. Dan dia ngancam untuk bunuh saya. Akhirnya Bapak cerita. Dan karena dia takut kakak ipar saya kenapa-napa, akhirnya dia bunuh diri. Ternyata kakak ipar saya cerita ke kakak saya. Dan dia ngajak 4 temannya untuk ke lokasi harta tersebut. Dan karena kamu takut kakak kamu kenapa-napa, kamu neriakin kakak ipar kamu dan 4 temannya di terminal supaya mereka dibunuh? Kakak saya lagi hamil. Saya sayang sama dia. Sekarang berarti ada satu orang yang tahu di mana harta itu. Kamu. Ada laki-laki datang ke tempat saya kerja. Dan dia bilang bahwa kakak saya ngasih tahu sesuatu ke dia sebelum kakak meninggal. Kasus ini makin aneh saja. Kalau benar hanya ada satu orang yang tahu keberadaan harta itu, siapa yang memenuhi orang-orang itu? Sejarah, Ros. Kuncinya cuma sejarah. Maksudnya? Kalau kamu baca sejarah negara-negara lain, yang kamu dengar, penemuan-penemuan sains, listrik, kereta uap. Tapi semua yang berhubungan dengan sejarah negeri ini mistis. Coba kamu cium bau buku-buku ini, Ranti. Kalau perdamaian punya bau, ya baunya seperti ini. Kamu nggak usah khawatir. Ini tempat paling aman di kota ini. Ini dia. Kadang-kadang tempat bertanya yang paling tepat justru di sumber yang gak pernah dilihat orang. Harta itu merupakan pemberian raja-raja di Nusantara untuk dijadikan modal berdirinya sebuah negara kesatuan. Presiden pertama menyadari bahwa jika orang tahu tentang harta itu, maka akan timbul perpecahan untuk memperebutkannya. Presiden pertama lalu memerintahkan 9 orang kepercayaannya untuk menyembunyikan harta itu. Termasuk bapak kamu, Ranti, Ronggo Bening.
Suruh mereka jalan duluan, Bang. Baik, Pak. Jalan. Mas nggak percaya dengan isapan jempol itu kan? Yang bilang semua yang tahu tentang harta itu bakal mati. Kecuali satu orang. Enggak. Jadi buat apa harus seperti ini? Buat jaga-jaga saja. Aku rasa makhluk ini yang selama ini menjaga rahasia harta itu. Tapi menurut buku ini, makhluk ini nggak bisa membunuh. Makhluk dari alam gaib nggak bisa membunuh manusia. Berarti yang selama ini membunuh orang-orang itu manusia juga. Ranti? Kemana? Kemana? Belok kiri, Pak. Apa dia nggak disuruh ngomong aja, biar lebih gampang? Bapak Menteri kasih instruksi jelas. Tidak boleh bicara, hanya gunakan tangan. Mas bawa senjata. Loh, aku kira kita semua bawa senjata. Saya enggak. Kalau Mas nggak percaya dengan cerita itu, kenapa mesti bawa senjata? Mas mau membunuh kita semua. Dengar, sekarang ini kita nggak boleh saling curiga. Aku bawa senjata untuk jaga-jaga saja. Saat negara baru berusia setengah abad, perebutan harta akan semakin hebat. Satu akan menjadi pemegang rahasia harta tersebut yang paling bisa dipercaya. Dia akan dikenal sebagai sang penidur. 5 tahun aku kerja. Selama ini kita cari dia. Kenapa? Gak apa-apa. Cuman aku pikir kita bakal ketemu orang yang lebih, nggak tahu, berbahaya. Mungkin dia berbahaya. Makanya mulutnya disumpel kayak gitu. Aku pikir mulutnya disumpel bukan karena dia berbahaya. Jadi, gimana? Aku rasa mulutnya disumpel supaya dia tidak bisa ngomong langsung ke kita di mana lokasi harta itu disembunyikan. Kalian tahu, dan di mobil belakang siapa? Polisi. Kenapa bapak-bapak itu mesti bawa-bawa polisi? Tebakanku kita cuma hanya dipakai sampai kita selesai mencangkul. Bus ini bisa lari seberapa kencang? Cukuplah untuk nggak bisa dikejar mobil di belakang. Hey, nggak boleh ada yang macam-macam. Coba pikir, apa yang bikin bapak-bapak di belakang sana lebih berhak dapat harta itu banding kita? Aku kenal baik dengan Pak Menteri. Bahkan aku sudah seperti anak sendiri. Terus? Ini pengkhianatan. Lihat nanti siapa yang berkhianat waktu polisi itu nembak mati kita semua. Hei! Sumpah, aku nggak akan sungkan-sungkan. Bagas, jangan pernah menodongkan pistol ke aku.
HT. Kemarikan HT-nya. Sekarang katakan, di mana letak kata runtuh berada? Di mana? Tempatnya di Bukit Bendono Wongso, di depan Candi Tujuh Anak Tangga. Kenapa bisnya? Berarti cerita itu benar kan? Cuma satu di antara kita yang bakal tetap hidup? Mamang, antar saya pulang. Dek, kita sudah setengah jalan. Kalau adik mau pulang, adik pulang sendiri. Naik bus itu atau jalan kaki. Mobil kami bawa. Belok kemana? Kemana kita? Sudah sampai di sini kan?
Satu lagi akan melindungi sang penidur. Dialah yang tahu persis di mana untuk menemukan harta itu. Bila saatnya tiba dan pelindung mati, tugas melindungi